Jadi udah sekitar seminggu ya kita belum sempat update Bitcoin lagi ya. Video terakhir juga gue membahas mengenai altcoin. Dan gue bakal rewind sedikit ya altcoin yang sempat gue kasih outlooknya kemarin persis di video yang lalu saat ini udah seperti apa. Dan memang saat ini kita ngeliat Bitcoin membentuk pola rising wedge ya. Apa artinya ini dan apa yang gue expect dalam beberapa hari ke depan pada Bitcoin ya gue akan bahas di video kali ini. Nah, kalau misalkan kalian ingat sama satu video yang lalu ya, ini sekitar 3-4 hari yang lalu, gua ada membahas salah satu beberapa potensi koin yang masih ada kemungkinan untuk melakukan double top gitu ya, meskipun dia sudah ngepam lumayan gitu ya, tetapi masih ada potensi dia untuk up sekitar maybe 10% ya, nggak jauh-jauh banget gitu upnya ya, nggak sampai 50% naik 2-3 kali, enggak lah teman ya, cuman kita berharap mungkin up sekitar 10-20% aja, salah satunya koin PP di sini ya. Beberapa hari lalu harganya masih sekitar 115, ini kalian bisa tonton di video yang lalu. Gue ada ngasih perihal mengenai outlook maupun out season versi gue gitu ya. Jadi selain dari gue ngasih list coin, gue juga ada ngasih outlook untuk dominance Bitcoin gitu ya. Lalu crypto total market cap di luar dari Bitcoin, gue membahas crypto total cap secara altcoin ya untuk keseluruhan dari altcoin di sini ya. Dan apa yang gue expect ke depannya untuk altcoin ya kalian bisa tonton lebih lengkapnya di satu video yang lalu ini ya. Jadi kalian perhatikan kemarin kan PP Coin tuh ada di sekitaran 116 sekian gitu ya. Dan saat ini ya, persis hari ini, kalian bisa lihat bahwa PP Coin ini udah sempat ngehit 135 teman ya. Exactly persis sore ini. Dan double top kita teman ya, prediksi double top kita ini akhirnya terjadi juga gitu ya. Ini pump sekitar 10% lebih gitu ya. Jadi congrats bagi yang sempat ngikutin outlook yang kemarin. Sama satu lagi yaitu di sini gue ada membahas mengenai koin AVAX ya. Pada saat itu harganya 12,93 dan persis saat ini ya harganya udah di 13,36 teman ya. Jadi TP gue sih sekitaran 14 kalau bisa ya. Mungkin bisa terjadi besok atau lusa atau bisa jadi 13,5 ini juga udah adalah top gitu ya. Cuman ya gue masih expect bahwa ada possible untuk another pump gitu ya bagi AVAX ya. Kita akan lihat teman ya. Apakah ini udah topping formation untuk AVAX atau di hari berikutnya si AVAX masih bisa have another pump gitu ya. Cuman kalau misalkan dia have another pump, maka TP gue udah tercapai dan AVAX ini gue entry juga udah lama gitu ya. Jadi kalian bisa lihat ya melalui VIP Group Can bahwa udah dari tanggal 20 Oktober sekian di sini ya. Jadi dari pas altcoin belum terjadi mini alt season gitu ya. Gue udah predik bahwa ini contohnya Matic pada saat itu harga masih 0,52, saat ini udah 0,8 kalau kalian cek market saat ini ya untuk Matic ini gue udah predik untuk a big pump bakalan terjadi pada Matic udah dari tanggal 20 Oktober dan udah banyak VIP member yang udah profit juga. Abis itu gue ada predik untuk Ripple pada saat itu 0,57, saat ini udah 0,7273 ya. Terus habis itu untuk AVAX masih entry-nya sekitar 11,01 di sini ya, 11,2 atau 11,0 gitu. 11 lah teman-teman ya, dan saat ini ya kalian lihat ya udah sampai 13,3 gitu ya. Jadi udah lumayan banget gitu ya dari entry di 11 aja teman-teman ya ke sini aja udah sekitar 20% lebih teman-teman ya. Kalau misalkan kalian buka long position ya ini oke banget gitu ya. Cuman gue masih belum close untuk AVAX gue. Dan momen dimana ketika gue close nanti akan gue umumin melalui VIP group ini ya. Sama seperti XRP kemarin gue close di tanggal 6 November ya, gue umumin juga melalui VIP group ini. Jadi gue nggak cuma ngasih outlook, tetapi ya di sini gue juga trading sendiri teman-teman. Gue juga buka posisi sendiri. Mungkin nanti gue akan upload ya position gue itu seperti apa melalui VIP group kan. Jadi hanya khusus untuk member VIP aja. Jadi biar lebih transparan juga bahwa gue sendiri ada mengikuti outlook gue, tidak hanya semacam memberikan outlook gitu ya, tetapi gue sendiri melakukan trading juga. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk join VIP group ya kalian bisa tinggal daftar BingX ya, syaratnya gampang banget, tinggal daftar BingX saja. Kenapa gue rekomendasiin BingX dibandingkan platform lain? Salah satu alasan utamanya ini ya, khusus untuk user baru kalian bisa dapetin trading bonus sampai 70 juta rupiah lebih, dan trade bonus ini berdasarkan volume trading kalian. Jadi semakin sering kalian trading, semakin rutin ya kalian otomatis bakalan dapetin bonus lebih banyak, dan bonus ini bisa dicairkan menjadi USDT asli ya, dimana kalau misalnya kalian trading di market lain kalian nggak bakalan dapat cashback seperti ini gitu ya. Kalian dikenakan biaya transaksi, habis itu udah kalian nggak bakalan dapat apa-apa, cuman ada di BingX doang di sini ya. Habis itu ada fitur copy trade juga di bagian conservative trader. Jadi kalau misalnya kalian pengen copy ya, di bagian copy trade gue paling saranin itu kalian bisa follow yang ada di conservative trader ini ya. Jadi conservative trader ini kalian bisa lihat profil trader-trader
yang sejauh ini ya 6 bulan terakhir melakukan trading mereka itu terbukti memberikan kita profit. Contohnya aja kita misalkan copy si Whale King ini ya. Jadi dia udah memegang sekitar 100 juta rupiah lebih teman-teman ya akun asetnya di sini. Kalau misalnya kita follow 10 juta ya, dalam 6 bulan ini 10 juta udah jadi 20 juta teman-teman ya. Jadi memang low risk teman-teman ya, udah resikonya rendah gitu ya. Cuman di jangka panjangnya kita masih tetap terus profit dan ini cocok banget bagi yang bener-bener sibuk kerja dan nggak kesempatan trading sama sekali tetapi pengen nerima passive income dari tinggal klik copy aja gitu ya. Nanti ada posisi kebuka, ketutup semuanya otomatis teman. Jadi itu salah satu fitur keunggulannya si BingX itu ya, yang nggak ada di market-market yang lain. Yang di market lain paling cuman sebulan terakhir aja gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen daftar VIP grup gua ya kan tinggal join BingX dan kalian tinggal DM admin aja, mau linknya ada di deskripsi untuk dimasukkan ke dalam grup ini. Oke, jadi kita bahas lagi teman-teman mengenai outlook Bitcoin gitu ya. Ya gue udah nggak bahas altcoin lagi, kalian bisa tonton di video yang lalu. Saat ini kira-kira apa yang gue expect untuk Bitcoin, seperti yang kalian lihat ini jelas banget teman-teman. Supportnya semakin lama semakin tinggi, and then resistennya semakin lama semakin tinggi. Bahkan persis di hari ini, di tanggal 9 ini, kita benar-benar ngehit area atas bagian resisten dari rising wedge ini ya. Jadi ini kita tinggal gambarin satu line aja teman-teman ya. Ini satu line titik temu, and then ini satu line lagi ya. Kita tinggal gambarin dua line titik temu, and then kita ketemu gitu ya. Kita bisa predik di line ketiganya ini ya kurang lebih di sekitaran 36.700 yang dimana saat ini kita benar-benar udah ngehit area tersebut teman-teman. Jadi apakah ada chance untuk di hari Jumatnya bisa terjadi another pump teman-teman ya, another last pump mungkin ya. Kalau misalkan ini benar-benar terjadi gitu ya. Let's say Bitcoin ke level 37 sampai 37.500 ya. Jadi areanya 37 sampai 37.5K. Kalau misalkan ini terjadi teman-teman ya, ini benar-benar a big short signal banget menurut gua gitu ya. Ya kalian udah tahu lah teman-teman ya, dari polanya sendiri buat trader-trader lama yang udah memahami pattern ya, kalian pasti udah tahu gitu ya bahwa pola rising wedge ini teman-teman ya, ini adalah pola bearish sebenarnya gitu ya. Jadi ketika dia melakukan breakout, kemungkinan besar ini adalah fake out dan kita akan dijatuhkan ke bawah gitu ya. Dijatuhkan ini sebenarnya koreksi gitu ya, bukan berarti oke dari sini kita bakalan balik ke level 25.000, enggak teman-teman, cuman ya akan dibikin koreksi yang lebih dalam aja gitu teman-teman ya. Jadi gua nggak membahas mengenai oke Bitcoin bakalan langsung crash ke level 20K, ke level 10K, enggak teman-teman ya. Cuman hanya terjadi another big correction, dan koreksi ini teman-teman ya, koreksi dari rising wedge ini pasti akan lebih besar dibandingkan koreksi sebelumnya. Dimana sebelumnya kita di tanggal 2 November, 3 November kita mengalami koreksi sekitar 5%, and then sekitaran tanggal 26-27 Oktober kita juga mengalami koreksi yang kurang lebih 5%. Maka logikanya ya, pada rising wedge yang satu ini ya, momen dimana dia breakout atau misalkan dia udah top gitu ya, misalkan let's say 366 ini udah top, ketika dia mengalami koreksi ke bawah pasti koreksinya akan lebih besar daripada 5% teman-teman ya. Jadi nggak akan sama dengan koreksi sebelumnya yang ada di sini teman-teman ya. Jadi ya buat trader-trader lama pasti udah paham lah teman-teman ya mengenai ini, dan ini nggak terjadi cuma sekali atau baru kali ini untuk Bitcoin gitu ya. Ini udah sering kali ya, udah bener-bener berpuluh-puluh kali terjadi. Cuman kan gue nggak mungkin bahas kapan itu terjadi teman-teman ya, satu-satu gitu ya. Cuman ya let's say kita ambil contoh aja teman-teman ya, kita akan bahas 1-2 contoh aja gitu ya. Misalkan aja kalian lihat di sini ya, koreksinya Bitcoin sebelumnya dari rising wedge sebelumnya yang terjadi ketika di pump bulan Januari teman-teman di sini ya. Ini kan sama gitu ya, support makin lama makin tinggi, and then breakout overtime, resisten makin lama makin tinggi. Ini kan koreksi juga sekitar 5% teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat momen dimana dia breakdown dari rising wedge tersebut teman-teman ya. Ini total koreksi udah sekitar 10% ya. Jadi udah sekitar 2 kali dibandingkan koreksi ketika kita berada di dalam si rising wedge tersebut ya. Momen kita melakukan breakdown, udah koreksinya sampai 10%, baru another pump happens lagi pada Bitcoin gitu ya. Terus nggak cukup untuk satu contoh, kita ambil 2 contoh teman-teman. Contoh yang kedua ketika bull run yang terjadi di tahun 2021 untuk Bitcoin. Ini daripada rising wedge kalian bisa lihat ya, ini salah satu ciri-cirinya breakout overtime ya, higher resistance and then higher support overtime di sini ya. Itu salah satu ciri-ciri dari rising wedge ya. And then kita ngelihat koreksi yang terjadi ini sekitar berapa nih ya? Ini sekitar 11,5%. Terus logikanya pasti ketika breakdown terjadi pada rising wedge ini,
logikanya adalah koreksi bakalan lebih gede dari 11,5%. Kalian bisa ngeliat ini koreksinya udah sampai berapa, 20% lebih, bahkan sempat nge-crash sampai 30% lebih untuk Bitcoin gitu. Terus nggak cukup untuk contoh kedua, kita ambil lagi contoh ketiga, ini contoh yang terakhir ya. Kalian bisa lihat ya, ini koreksi dari rising wedge sekitar 14% teman. Habis itu momen dimana kita melakukan breakdown dari rising wedge ini ya, sama ya ciri-cirinya yang kita bahas, yaitu higher support over time di sini, and then higher resist over time juga gitu ya. Momen dimana kita melakukan breakdown ya kan bisa lihat bahwa total correctionnya melebihi 14% yang udah kita ukur tadi, ini sampai 25% ya ketika rising wedge ini mengalami breakdown gitu ya. Jadi ya udah cukup ya dengan 3 contoh yang ada, sebenarnya banyak banget sih contohnya. Sampai udah terjadi puluhan kali bahkan ya untuk Bitcoin selama 4 tahun belakangan ini. Cuman ya kita ambil 3 contoh aja. Dan kita udah lihat ya historical rata-rata repeat itself ya. Gue believe bahwa historical bisa berulang kembali untuk Bitcoin. Dan ya saat ini kita juga ngelihat bahwa ini ketiga kalinya Bitcoin ngehit area resisten daripada rising wedge tersebut. Dan ini adalah potensial teman-teman, potensial warning untuk esok hari gitu ya, mungkin untuk Bitcoin ya, bahwa dalam esok hari atau dalam lusa gitu ya, 2-3 hari lagi maksimal teman-teman ya, bahwa ada possible ini ya di level 36.6 sampai di level 37.500 kalau misalnya kita memang mengalami another pump lagi, bahwa ini adalah possible huge resistance untuk Bitcoin dan possible short area untuk Bitcoin. Mungkin gue bakalan nutup posisi AVAX gue, dan di saat yang bersamaan gue mungkin bakal open short gitu ya untuk altcoin juga gitu ya, karena bener-bener untuk altcoin ini bener-bener udah di pump strike banget gitu ya, tanpa adanya koreksi besar sama sekali gitu untuk altcoin gitu ya. Jadi ya memang itu sih rencana gue gitu teman ya, untuk Bitcoin ya ada possible ini areanya udah bener-bener oversold. Dari segi RSI-nya juga di sini kalian lihat ya, ini bener-bener udah ada di zona hijau banget di sini ya, kalian bisa lihat di sini. Ketika RSI berada di zona yang benar-benar hijau, ini ada potensi correction untuk Bitcoin, dan saat ini kita juga ada berada di atas RSI 70, which is ini adalah RSI yang benar-benar overbought banget gitu ya untuk Bitcoin, bukan oversold gitu ya. Oversold ketika kita berada di bawah level 30 gitu ya. Jadi sedikit koreksi aja. Nah, paling itu aja sih teman-teman, kita bakal ngeliat gimana market ini bakalan play out gitu untuk Bitcoin ya. Menurut gue sih nggak bakalan lama lagi. Dan logikanya ya pasti bakalan lebih besar dari 5% correction ini ya. Jadi ya estimasi kalau misalkan kita cek ya, mungkin ya ini estimasi aja, mungkin sekitar 10% correction gitu ya. Jadi 10% correction 2 kali lipat daripada koreksi yang sebelumnya gitu ya. Jadi kalau misalkan 10%, maka ini akan membawa kita kembali ke level 33.000 US dollar untuk si BTC ini gitu ya. Jadi mungkin bisa dibilang bakalan ngambil SL-Han yang terjadi di tanggal 27 Oktober, yaitu lowest point-nya di level 33.4 gitu ya. Jadi buat yang nge-short ini kan udah kena SL gitu ya di sini ya. Habis itu buat yang nyetel long dengan SL di level 33.4 mungkin bakalan kemakan juga ketika terjadi SL-Han di level 33 awal gitu ya. Jadi SL-Han atas dan SL-Han bawah, itulah prediction gue ya, sekitar 10% correction. Nah, paling kurang lebih itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu, dan kalau menurut kalian analisa bermanfaat ya kalian bisa share ke teman-teman kalian. Itu aja paling dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.